Haleluya. Haleluya. Salam damai dari kami, bertemu lagi kita. Seperti biasa sebelum kita memulakan kebaktian, mari kita tengok apa jadwal pelayanan yang akan kami adakan pada minggu yang akan datang ini. Seperti biasa dari Alpha Omega International College, mereka akan mengadakan pembelajaran tentang Pentecostal Foundations setiap Sabtu 9.30 pagi sehingga 12.30 petang. Untuk maklumat lebih lanjut sila berhubung dengan pihak kami, admin kami. Dan seperti biasa, hari Kamis yang akan datang bermula daripada 26 sehingga 28 Ogos. Bishop akan mengadakan modul pembelajaran tafsiran Kisah Para Rasul. Pastor Ezra Chin, senior gereja kami akan mengajar. Jadi untuk maklumat lebih lanjut sila berhubung dengan koordinator kami. Setiap hari Jumaat malam 8 malam kebaktian doa syafaat secara online masih lagi dijalankan. Bergabung bersama kami untuk mendoakan bukan sahaja gereja kami, tapi juga untuk komuniti di sekeliling dan juga negara kami. So, apalagi berhubung dengan gereja kami untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Dan yang terakhir, CG Online. Kebaktian bahasa kami masih diadakan setiap hari Rabu 7.30 malam. Untuk maklumat lebih lanjut, sila berhubung dengan Brother Kim kami juga. Haleluya. Mari jemaat semua, saya panggil kita semua untuk bangkit dan berdiri. Haleluya. Karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Amin. Thank you. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kau bentengkan perisaiku, yang menang galakkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Kau batu karang, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersoraknya surga, Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Kau batu karang, kau batu
karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia bersorak. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja menang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dekat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau membuat perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kota pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Yesus Tuhan, agung dan perkasa, dahsyat berkuasa. Oh, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, oh Yesus, salah berkata, oh Tuhan, oh Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa.
Kau Tuhan kuasa, sang pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertakkanlah atasku, ku mau hidup bagimu. Bertakkanlah, bertakkanlah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Tuhan Kau perkasa, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Kehendak-Mu sempurna, kehendak-Mu sempurna bagiku. Kehendak-Mu, kehendak-Mu sempurna bagiku. Haleluya Jesus. Kurabababaya sherabase. Oh haleluya Lord. Oh terpuji nama-Mu Yesus, karena Engkau Tuhan yang memungkinkan semua ini Tuhan. Kami tidak dapat melakukan semua ini tanpa Engkau. Karena yang berperang itu Tuhan bukan kami tapi Engkau Yesus. Shekarabababababababa syukur. Tuhan Kau yang berperang bagi kami Tuhan. Tuhan Kau yang berperang bagiku, Tuhan Kau yang berperang bagiku, bukan dengan kuatku namun karena kasih-Mu. Tuhan Kau yang berperang, Tuhan Kau yang berperang bagiku. Kau yang berperang, Tuhan Kau yang berperang bagiku, bukan dengan kuatku namun karena kasih-Mu dalam keterbatasan.
dalam keterbatasanku, aku berserah penuh, ku naikkan pujian, berjalan denganmu Tuhan. Ketakutanku sirna, megah di dalam kelemahanku, kuasamu tak tertandingi, kuasamu tak tertandingi, di surga dan di bumi, semua janjimu pasti kan tergenapi. Tuhan, kau yang berperang bagiku, Tuhan, kau yang berperang bagiku, Tuhan, kau yang berperang bagiku, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, kau yang berperang, Tuhan, kau yang berperang bagiku, Tuhan, kau yang berperang bagiku, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, kau yang berperang, Tuhan, kau yang berperang bagiku, Tuhan, kau yang berperang bagiku, bukan dengan kuatku, namun dengan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, kau yang berperang bagiku, Tuhan, kau yang berperang bagiku, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu dalam keterbatasan. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh, ku naikkan pujian, berjalan denganmu Tuhan, ketakutanku sirna, kau bermegah di dalam kelemahanku, kuasa-Mu, kuasa-Mu tak tertandingi, di surga dan di bumi, semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Katakan sekali lagi, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak tertandingi, di surga dan di bumi. Yes Lord, semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah, Engkau perkasa, Kau Raja
tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kemenanganku, katakan sekali lagi, kuasa-Mu. Gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku. Haleluya, jemaat, mari kita katakan sekali lagi. Oh, mari katakan. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Katakan sekali lagi, kuasa-Mu dalamku selalu. Kuasa-Mu dalamku selalu. Sekali lagi, kuasa-Mu dalamku selalu. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku. Haleluya. Kuasa-Mu selalu dalamku. Ku miliki kuasa-Mu. Karena itu Kau yang berperang bagiku. Berserah penuh. Kuasa-Mu tak tertandingi. Kuasa-Mu tak tertandingi di surga dan di bumi. Oh haleluya, Bapa Surgawi. Betapa besarnya kasih Engkau kepada kami, Tuhan. Bukan saja Engkau memberikan anak-Mu yang satu-satunya mati bagi kami, Tuhan. Tapi sampai pada saat ini bukan kami yang berperang, tapi Engkau, Tuhan. Engkau Roh Allah yang ada di dalam kami yang berperang bagi kami. Oh shekara baba 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 ya shera la bara 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 base. Shura la 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 basuko. Kula la 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 base la 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 baya shua. Ura la 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 se. Kau yang berperang bagi kami. La 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 bara 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 basa. Kira la 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 basyukur. Kura la la baya shua. Haleluya. Shera la la bara 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 baya shua. Oh kura bara baya shua. Oh shera bara bara baya shua. Shekara bara bara baya shua. Haleluya. Oh haleluya. Thank you Jesus. Thank you Atas Lord. apa alasan lagi Tuhan di dalam kehidupan kami yang harus kami berikan Tuhan. Worship you Jesus. Tiada alasan lain Tuhan. Oh syekara baba baba. Karena Engkau adalah alasan kami Haleluya. untuk terus berserah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu
Kau alasan. Kau alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu, di luarmu Tuhan, di luarmu ku takkan mampu melakukan semua kehendakmu, meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskanku. Yesus penolongku, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada yang ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Tuhan di atas segalanya. Yesus, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Engkau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut Tuhan, karena Kau bersertaku. Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolongku, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan, Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan.
Yeshua. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Shukura baba 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 yasiriyanse. Shikara baba baba yashe. Seralala basur. Oh hallelujah Yesus. Shira la 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 say. Oh shikira la la baba 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 Yeshua rabasedinya sing. Jemaat katakan isi hatimu pada hari ini. Karena Tuhan sedia mendengar. Oh shikara baba baba Yeshua baba baba Yeshua. Karena Dia adalah Tuhan di atas segalanya. Oh shikara baba 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 Yeshua kira la 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 bara 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 syukur kira la 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 Allah mulia Allah berkuasa oh Tuhanku percaya oh Tuhanku percaya karena Kau bekerja karena Kau bekerja oh syaralalalalalalala haleluya shirabababase kurabababase kurabashe didianse kuchirababababa yase Yesus penolongku ku beri wajah-Mu yang ku perlu di setiap waktu lagi aku sebab Kau besertaku karena Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolongku, Yesus Kau penolongku, cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, yang ku perlu, selalu Kau ku perlu, setiap waktu, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, penolongku, ku cari wajah-Mu, karena ku perlu di setiap waktu. Takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segala. Sekali lagi katakan Yesus penolongku, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. aku, Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya, karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Tuhan di atas segalanya.
Baba Yeshua. Kami berdoa untuk negeri Sabah. Kami berdoa untuk Malaysia. Kawalah di atas negeri Sabah. Kawalah di atas Malaysia. Sabah Malaysia milikmu Yesus. Sabah Malaysia milikmu Yesus. Tidak akan kau biarkan kami terus begini. Kan kau curahkan berkat, penjagaan, perlindungan Haleluya. untuk kami di Sabah, untuk kami di Malaysia Tuhan. Yes. Tuhan, Yes, kami Lord. tahu Tuhan hatimu untuk Malaysia. Kami tahu Tuhan bahwa matamu memandang negeri kami Sabah ini, di mana gereja kami bertapak Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kasih karunia yang sedang kau curahkan. Haleluya. Kesembuhan ilahi yang terjadi pada saat ini. Penghapusan virus corona yang terjadi pada saat ini. Tuhan Yesus, jadi yang mustahil bagi Engkau. Karena Engkau sudah menggerakkan semua laskar-laskar orang percayamu menjadi saluran mujizat kesembuhan ilahimu pada saat ini Tuhan. Kami mau bersyukur untuk mereka Tuhan, karena Engkau menjadikan mereka berani melangkah maju, menyalurkan kesembuhan ilahi yang sudah Engkau berikan di dalam mereka menjadi kenyataan dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau roh coronavirus, Engkau tidak berhak berada di bumi Sabah ini. Di dalam nama Yesus kami singkirkan Engkau, kami cabut akar umbimu, kami hancurkan Engkau di dalam nama Yesus pada kali ini. Oh syukur Baba Yesekara. Kami curahkan kuasa darah Yesus mengalir di negeri Sabah. Kami curahkan kuasa darah Yesus mengalir di Malaysia pada saat ini. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi karena orang percaya dengan bersatu hati mempercayai negara Malaysia ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, ke dalam darah Tuhan Yesus. Amen. Terjadilah, terjadilah Haleluya. seperti yang di syurga di bumi ini. Haleluya. Seperti mana di syurga, terjadilah itu di bumi Malaysia pada saat ini. Oh bersorak-soraklah orang percaya, karena imanmu sudah menarik Allah kita. Dan dia sudah melihat kepercayaan kita yang tidak goyah. Dia sudah melihat pekerjaan tangan kita. Dan dia akan mencurahkan semua itu terjadi pada saat ini juga. Oh Shekara Baba Yeshua. Oh Shekara Baba Yeshua. Bersorak-sorailah orang percaya, karena pekerjaan tanganmu tidak sia-sia. Karena doa-doamu itu didengar oleh Tuhan. Karena engkau berharga baginya. Pada saat ini dimanapun bahagian tubuhmu yang sakit, sentuh itu wahai jemaat Allah yang benar. Karena kesembuhan ilahi sedang mengalir pada saat ini. Dia akan menyembuhkan bahagianmu yang sakit itu. Haleluya. Engkau organ yang sakit pada saat ini kembali berfungsi seperti mana Allah menciptakanmu pada saatnya. Oh Shekara Baba. Thank you, Jesus. Ah Baba Thank you, Yese. Lord. Thank you, Jesus. Oh Shekara Baba. Haleluya. Oh haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa Syurgawi, kami tahu Tuhan Engkau mau memakai kami, Engkau mahu mempersiapkan kami Tuhan, supaya menjadi bejana-Mu yang suci dan berkenan. Karena itu Tuhan kami buka minda kami Tuhan, pemikiran jiwa kami Tuhan, untuk menerima pembelajaran firman-Mu Tuhan pada saat ini daripada Pastor Albert. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang terlebih dahulu mengurapi bibirnya, sehingga kan apa yang mengalir dari bibirnya itu mengalir dari syurga. Oh bekerjalah Roh Kudus.
Jadikan apa yang kami dengar itu satu rema kehidupan di dalam kehidupan kami, yang akan kami gunakan untuk menjalani kehidupan kami, yang akan kami gunakan untuk mempertahankan kemenangan, kesembuhan kami yang sudah Yesus sediakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Seterusnya, mari kita mempersilakan Pastor Albert untuk menyampaikan makanan firman kita hari ini. Amen. Amen. Puji Tuhan. Selamat pagi ya. Saudara-saudari, apa kabar di sana? Baik-baik ya. Harap-harap kita ya masih setia kepada Tuhan. Ya, kita masih mencintai ya Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus memang layak. Memang layak. Oleh itu, pada pagi ini saya dengan senang hati, ya begitu gembira sekali dapat melihat, dapat bersama-sama dengan saudara-saudari, ya kita bersama di mana kita berada, ya kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Ya, amin. Ya, mari kita berdoa sebelum kita memulakan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau terima kasih kepada Engkau kerana Engkau memberi kita tenaga, kekuatan untuk melalui semua ataupun pelbagai rintangan yang kita harus menghadapi. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kita sudah bersedia. Kita sudah bersedia untuk melayani-Mu, Tuhan. Kita sudah bersedia mendengar firman Tuhan. Kita sudah membuka hati kami supaya Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam hati kami ini. Tuhan, melalui hamba-Mu, melalui pimpinan Roh Kudus, biarlah nama Yesus Kristus ditinggikan dan kami sudah bersedia mendengar suara Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berkata bersama-sama, amin, amin. Pada pagi ini, ya kita sudah berdoa dan kita sudah bersiap sedia untuk mendengar firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan adalah kekuatan kita. Sebab firman Tuhan adalah makanan secara rohani kita. Ya, oleh itu kita mau mendengar apakah Tuhan memesan kepada kita ini. Dan pada pagi ini tajuk ialah mengenai kehidupan misi. Mengikut kehidupan misi Yesus Kristus, kita boleh belajar apa? Apakah yang kita mau belajari? Okey. So kita harus bersiap sedia dan ada dua perkataan di mana ia boleh mendefinisikan, ya, menceritakan kehidupan Yesus Kristus. Perkataan pertama ialah penjelmaan. Ya, saya akan terangkan saudara-saudari. Dan perkataan kedua ialah misi.
Apakah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini? Apakah yang mau dilakukan oleh Yesus Kristus di dunia ini? Alright, dua perkataan ini. Ya, mari kita lihat mengikut Yohanes bab 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa yang dikatakan di sini, saudara-saudari? Firman telah menjadi manusia. Tuhan Yesus menjadi manusia ataupun lahir sebagai seorang bayi, baby, ya, dan ke dunia ini. Dan dia makan, dia minum, ya, seperti seorang manusia. Tapi bedanya Yesus Kristus tidak berdosa seperti kita. Ya. Tapi di sini berkata, firman itu, Tuhan diam di antara kita. Itulah penjelmaan. Perkataan yang boleh kita mendefinisikan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kehidupan kita diutus. Kehidupan kita dipanggil. Untuk apa? Untuk menjadi seperti Kristus. Ya, memang kita tahu Yesus Kristus hanya seorang. Ya, tidak ada yang kedua, yang ketiga, ataupun yang keempat. Hanya satu. Ya. Tapi di sini berkata, kita diutus untuk menjadi seperti Kristus. Dalam bahasa Inggris ialah Christ-like. Seperti Kristus. Kita sebagai seorang pengikut, kita mempunyai satu teladan yang baik melalui Yesus Kristus. Dan kita mau menjadi seperti Dia. Sebab Tuhan adalah juru selamat kita. Dan kita pengikut Dia. Ya, pengikut Dia. Dan Injil memberitahu bahawa Yesus Kristus menjelmalkan sebagai seorang manusia. Seperti saudara dan saudari, seperti saya. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita letih, kita lelah, seperti seorang manusia. Tapi menjelmalkan ya diri sebagai seorang manusia. Supaya manusia diselamatkan daripada belenggu-belenggu dosa. Itulah perkataan yang pertama. Penjelmaan diri. Ya, penjelmaan diri. Puji Tuhan, saudara-saudari, kerana di dunia ini hanya satu agama boleh dikatakan. Hanya Christianity. Agama Kristen dengan luar biasa sekali ya menyatakan apa? Bahawa Tuhan yang begitu suci, yang begitu mulia sekali datang mencari manusia yang berdosa seperti kita nih. Ya. Seperti kita. Tuhan datang mencari. Bukan manusia pergi mencari Tuhan. Itu beda dia, ya. Dan di sini penjelmaan ini, perkataan ini, Tuhan datang mencari. Ya. Hebat sekali ya Tuhan. Hebat sekali ya, saudara-saudari. Dan kita mau puji Tuhan.
Kita mau memujikan Tuhan sebab Tuhan yang begitu kasih, penuh dengan kasih, begitu mencintai setiap orang, ataupun kita berkata mencintai setiap orang berdosa, Tuhan datang mencari kita. Oh, saya masih ingat ya. Sebelum saya menerima Yesus Kristus, saya tidak kenal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak kenal, memang tidak kenal. Sebab saya tidak diberitahu oleh sesiapa. Mungkin saya hanya ingat, ya Tuhan Yesus adalah agama orang putih. Itu memang anggapan saya. Dan saya tidak tahu siapakah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mencari saya melalui abang saya, orang pertama menjadi seorang Kristen di dalam keluarga saya. Dan abang saya diberitakan Injil oleh seorang anti saya. Tengok, saya tidak tahu siapakah Tuhan Yesus. Keluarga saya tidak tahu siapakah Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita sudah tahu. Tuhan mencari saya. Oleh itu saya memberi segala-gala pujian, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus Tuhan tidak mencari saya masih dibelenggu oleh dosa. Saya tetap menjadi seorang yang begitu penuh dengan dosa. Tapi puji Tuhan. Saya harap saudara-saudari juga puji Tuhan kerana Tuhan mencari kita. Ya, oleh itu di sini saya berkata, di dunia ini hanya Christianity yang menyatakan kenyataan tersebut. Tuhan datang mencari kita. Amin. Amin. Yohanes bab 6 yang ke-32 sampai ke-33 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa. Ya, masih ingat siapakah Musa? Orang yang ataupun pemimpin yang memimpin orang Yahudi, orang Israel keluar dari Mesir, ya. Ya, memberi kamu roti yang benar dari surga. Bukan Musa. Ayat ke-33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya. Di sini berkata Tuhan adalah siapa? Adalah roti yang benar, roti yang hidup. Ya. Dan apakah maksud, apakah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini? Ya, ke dunia ini. Inilah perkataan kedua. Tapi saya rasa saya balik ke Yohanes bab yang ke-6. Di sini berkata, Yesus Kristus datang mencari kita dan tujuannya supaya orang yang sesat, orang yang dibelenggu oleh dosa dapat diselamatkan. Amin. Dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan datang ke dunia ini. Inilah misinya. Inilah misinya. Ya, dan misi, perkataan kedua ialah misi Tuhan. Bilakah misi Tuhan dimulai? Kita mesti tahu apabila Tuhan Yesus dilahirkan sebagai seorang baby, ya, di Bethlehem, itulah misi Tuhan sudah dimulai. Dan kita bolehlah katakan pelayanan Tuhan Yesus, ya, apabila Tuhan Yesus di dunia ini mencapai umur yang ke-30, ya, Tuhan melayani ramai orang yang disembur, orang yang sakit disembuhi, orang yang dibelenggu oleh dosa, Tuhan mengampuni,
Tuhan memberi makanan kepada beribu-ribu orang, ya, dan juga Tuhan melakukan mukjizat, berjalan di atas air. Itulah pelayanan Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Inilah misi Tuhan. Ya. Dan ya sudah bermula. Dan ya sudah berakhir. Bila? Bila? Saudara-saudari, bila? Ya, apabila Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, mati di kayu salib. Ya, belum habis lagi ya. Belum habis lagi. Tetapi hari yang ketiga, Tuhan bangkit dari kematian, kemautan. Bangkit. Ya, hari yang ketiga. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudari, misi Tuhan datang ke dunia ini ialah menyelamatkan orang yang berdosa seperti kita ini. Sesiapa saja yang sudi menerima Tuhan Yesus, Tuhan sudi menerima dia sebagai anak Tuhan. Amin. Misi Tuhan, misi Yesus. Dan sekarang saya nak bertanya. Sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut dia, apakah misi kita? Sebab kita tahu pasti misi Tuhan ialah misi kita. Misi Tuhan, misi Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia ini ialah tujuan kita juga. Sebab kita pengikut. Dan Tuhan memberi kita teladan yang bagus, satu contoh kehidupan yang bagus untuk kita ya mencontohi dia. Amin. Oleh itu, apakah misi kita? Oh, mungkin kita tidak tahu misi kita. Hanya bekerja ya dari pagi sampai ke malam. Ya, kita mempunyai keluarga, kita mempunyai anak-anak, kita mempunyai pekerjaan, kita harus pergi ke sekolah. Oh, itu misi kita. Iyakah tidak? Iyakah tidak? Ya, memang sebagai seorang manusia yang masih tinggal di dunia ini, kita harus bekerja kuat. Kita harus belajar kuat. Ya, begitu berusaha. Ya, begitu rajin. Ya, mencari uang, ya, mencari pendapatan. Ya, memang bagus. Itu motif kita, hasrat kita, ya. Memberi yang terbaik kepada anak-anak kita, maupun pelajaran, maupun makanan, maupun apa-apa saja. Ya, itulah tujuan kita. Mengapa kita hidup di dunia ini? Ya, memang kita pergi ke gereja, memuji Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya, memang saya tahu itulah tujuan kita sebagai seorang pengikut. Tetapi di sini pada pagi ini, pastor ingin kita belajar bersama-sama. Ya, belajar bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama dan untuk poin yang pertama ini ialah kita patut memahami misi kita. Maksudnya di sini, saudara-saudari, Tuhan Yesus begitu jelas sekali apakah misinya. Mengapa dia datang, mengapa dia ke dunia ini, menjelmakan diri sebagai seorang manusia. Mengapa? Senang sekali kita boleh faham. Ya, dan sudah sempurna, sudah dipenuhi ya kehidupan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Sudah dilaksanakan pelayanan ini. Dan sekarang kita pengikut dia, kita juga harus memahami jelas sekali apakah misi kita. Selain daripada makan, minum, bekerja, belajar dengan rajin sekali, kita di dunia ini, ya memang. Tetapi apa lagi ada?
Apalagi tujuan? Ya, kalau mengikut teladan Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dikatakan. Inilah yang dikatakan. Ya, dan saya berharap kita belajar bersama-sama mengikut Yohanes bab 4:34 berbunyi, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus Kristus begitu jelas sekali misi kehidupan Dia. Di sini berkata, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Seperti kita ini, kita diutus, dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita melakukan kehendak Dia. Amin. Kehendak siapa? Memang kita memang ada mempunyai kehendak kita sendiri, keluarga kita, anak kita, memang. Tetapi sebagai seorang pengikut Kristus, Yesus Kristus, kita juga harus melakukan kehendak Tuhan melalui kehidupan kita ini. Amin. Ya. So di sini kita tahu Yesus Kristus datang ke dunia ini. Misi ialah menyelamatkan orang yang sesat dan orang yang berdosa supaya mereka mempunyai peluang menerima bertaubat daripada kedosaan mereka. Dan misi agung yang hebat ini, yaitu mengikut Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, disciple, muridku, dan baptislah mereka dalam nama Tuhan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lepas itu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini kita faham kita faham. Tuhan begitu begitu jelas sekali. Tuhan memang Yesus mempunyai satu teladan kepada kita, memang dia jelas. Memang dia memahami mengapa dia diutus ke dunia ini. Mati di kayu salib, menyelamatkan, bangkit dari kematian. Tuhan tahu semua ini. Dan kita juga harus faham apakah tujuan kita. Mengikut satu statistik, tapi itu 10 tahun yang lalu ataupun mungkin lebih daripada itu, menunjukkan setiap hari lebih kurang ataupun lebih daripada 150,000 manusia meninggal dunia. Memang ada cara, banyak cara kematian itu. Ada yang sakit, ada yang kemalangan, sakit, ataupun yang sudah tua, ataupun yang sudah berumur, berbagai-bagai orang meninggal dunia. Tapi kalau kita lihat itu 10 tahun yang lalu, tapi kalau kita lihat pandemik, musim pandemik ini, COVID ini, lebih banyak. Begitu sedih. Kita begitu sedih. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya COVID ini hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hilang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebab banyak orang menderita, banyak orang yang mati, ada yang gila, ada yang begitu pressure, begitu banyak tidak dapat melalui banyak
hilang pekerjaan, pendapatan, nyawa. Ya, begitu banyak. So kalau kita lihat itu 10 tahun yang lalu, apalagi sekarang ini. Begitu sedih. Begitu sedih. Sebab ini virus ini, COVID ini, 19 ini, seluruh dunia, saudara-saudari. Ya, oleh itu sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, kita harus memahami misi kita. Gereja harus juga mengenal pasti mengapa ia diwujudkan. Gereja diwujudkan mengapa? Bukan hanya kita bersorak-sorak, menyanyi-nyanyi, ya, happy, ya, apa kabar, menanya, ya, apa kabar, saya baik, mengapa, itu. Tidak. Bukan sosial. Di gereja bukan satu social club, ya, satu klub sosial, ya, bukan. Ya, saya begitu sedih sekali sebab banyak kali saya diberitahu, ya, satu contoh saja. Saya ada seorang kawan, ya, di New Zealand. Dia berkata dengan saya, Pastor Albert, gereja kami, ya, saya tanya, gereja macam mana? So dia cakap, gereja memang tak ada pastor, dan apa mereka buat? Mereka menyanyi karaoke, memang lagu rohani, ya, memang lagu rohani. Macam satu klub, satu social club saja. Sebab tak ada orang memimpin mereka. Sebab mereka datang tiap-tiap minggu, mereka tak ada masa. Ya, mungkin tak ada masa untuk belajar firman Tuhan. Tapi mereka datang dan menanya kabar. Apa kabar saudara? Apa kabar saudari? Itu saja. Dan mereka menyanyi, memang ada memuji Tuhan. Itu sedih sekali, ya. Saudara-saudari, mengapa gereja diwujudkan? Dan kita harus juga secara pribadi, ya, secara pribadi kehidupan kita, apakah misi kita? Ya, saya ingin menggalakkan saudara-saudari. Ya, ingat, kita diutuskan ke mana saja kita pergi. Di mana kita tinggal, disitulah, ya, ladang tuaian kita ini. Disitulah begitu banyak sekali orang yang masih perlu diselamatkan. Di mana kita bekerja, di mana kita bersekolah, di mana kita tinggal, kita menjadi seorang missionary ataupun mubalik. Kita adalah orang yang diutus, dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Menginjilkan berita baik ini kepada orang yang perlu. Orang yang perlu. Orang yang sudi menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah juru cakap. Amin. Kita adalah juru cakap bagi pihak Tuhan Yesus. Ya, memang tahu. Ya, saya memang tahu ada segelintir orang, ya, yang special, diberi satu tanggung jawab, satu misi yang special, ya, ataupun yang tertentu. Saya katakan seperti seorang missionary, ya, dipanggil oleh Tuhan pergi ke negara ini, pergi ke tempat ini, dan memberitakan Injil. Ya, saya tahu memang itu adalah misi yang tertentu. Tapi kita jangan tunggu sampai kita dipanggil oleh Tuhan untuk buat sedemikian. Kita, setiap orang, setiap saudara-saudari, setiap orang kita nih, kita dipanggil
Ya, memang bukan semua orang menjadi seorang missionary. Tapi kita dipanggil, diutus untuk memberitakan Injil. Itulah motif gereja diwujudkan. Itulah dikatakan misi kita. Kita harus memahami. Amin. Misi menjadi sebahagian kehidupan kita. Karena Tuhan yang memanggil kita adalah siapa? Adalah Tuhan yang mempunyai misi. Melalui teladan Yesus Kristus, kita faham, kita jelas. Sebab Tuhan yang memanggil kita ini, Tuhan yang mempunyai misi, tujuan yang tertentu. Oleh itu saya berkata, selagi kita hidup di dunia ini, selagi kita berada di bumi ini, kehidupan kita harus menjadi berkat. Menjadi berkat kepada orang yang masih sesat, orang yang masih dipenuhi, dibelenggu oleh dosa. Kita menjadi seorang juru cakap dan memberitakan Injil kepada mereka. Berkatilah mereka ini sebab mereka orang susah, orang yang berdosa. Kita mau melihat kehidupan mereka diubah oleh Yesus Kristus. Diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita mau menjadi berkat kepada mereka. Amin, saudara-saudari. Ya. Mari kita teruskan. Yang kedua ini, perhubungan dengan kebudayaan. Saya akan terangkan ya. KPR, Kisah Para Rasul, bab yang ke-17, 26 sampai ke-27. Dari satu orang saja, dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan dia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan dia. Nah, saudara-saudari, ayat yang terakhir ini, ya, perkataan yang terakhir ini saya mau saudara-saudari fokus ya. Walaupun dia itu siapa? Dia itu menunjukkan Yesus Kristus. Walaupun dia tidak jauh daripada kita. Tidak jauh daripada kita. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini apa ya? Maksudnya di sini senang saja untuk kita memahami. Yaitu, apabila kita melihat contoh teladan Yesus Kristus. Pada masa itu Yesus Kristus telah melakukan pelayanan yang bagus. Banyak orang diberkati, banyak orang yang disembuh, banyak orang dibantui, ya, banyak orang melalui perkataan-perkataan Tuhan, banyak orang diberkati ya. Memang banyak mujizat dan banyak orang begitu senang sekali ya pada masa itu. Nah, boleh katakan Yesus Kristus pada masa itu sudah terkenal. Semua orang tahu siapakah. Mereka pernah dengar siapakah nama Yesus. Mereka tahu siapa Yesus Kristus. Semua mau mendampingi Yesus Kristus. Sebab mereka mau diberkati. Memang adalah perkara yang baik. Tetapi lihat, saudara-saudari, lihat teladan contoh Yesus Kristus ini. Tuhan Yesus sudah terkenal. Tetapi apakah kehidupan dia ini? Adakah dia masih jelas dengan misi dia? Ataupun dia sudah lupa misi untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga ini? Adakah Tuhan sudah lupa? Tidak. Dan di sini walaupun ayat ini berkata walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Lihat. Tuhan Yesus tidak menjauhkan diri. Sudah lupa kepada kita. Dia sudah terkenal, dia tidak lupa kepada kita. Tidak. Dia masih berhubung dengan orang-orang. Dia masih mendampingi orang-orang yang berdosa.
Dia masih makan, minum, ya, yang sama-sama dengan orang, ya, dengan orang-orang yang susah, ya, yang susah, yang berdosa. Tengok, inilah satu teladan yang bagus, saudara-saudari. Apa yang boleh dikatakan? Apa yang boleh dikatakan melalui teladan Yesus Kristus ini? Yaitu, Yesus Kristus masih berhubung, masih tetap di dunia ini ya, di bumi ini. Tetapi Tuhan tidak lupa apakah misi dia. Sebab di dunia ini, di bumi ini, begitu ramai orang perlu diberkati, perlu diselamatkan. Tuhan tidak lupa apakah misi Ia diutuskan ke bumi ini. Saudara-saudari, jangan kita lupa apakah misi kita. Saya harus mengalahkan, kalau kita orang yang belajar di sekolah, di universiti, terus rajin belajar. Kalau kita seorang yang bekerja, yang makan gaji, rajin sekali buat apa yang kita perlukan. Tetapi kita harus tahu juga, harus juga jelas, kita adalah pengikut Yesus Kristus. Kita juga mempunyai misi. Kita jangan lupa orang yang di sekeliling kita. Siapakah mereka? Mungkin mereka adalah ahli keluarga kita. Mungkin mereka adalah rakan sekerja kita. Mungkin adalah mereka adalah kawan-kawan kita di sekolah ataupun jiran-jiran kita di sebelah kita. Jangan kita lupa misi kita ini. Ya, ada satu firman Tuhan di sini berkata, kita boleh belajar, apa yang kita boleh belajar dari Yohanes 21 ayat yang ke-6. Di sini berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka itu ialah pengikut-pengikut ataupun murid-murid Yesus ya. Mereka adalah nelayan ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Karena banyak ikan. Sepanjang malam, sepanjang hari mereka menangkap ikan tetapi tidak ada hasil. Dan Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, di sebelah sini. Ya, dan memang banyak ikan, banyak hasil tangkapan itu. Nah, saya tertanya-tanya ya. Sebab ini Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus Kristus mungkin dia ada pengetahuan mengenai tangkapan ataupun ikan ya, ataupun perahu nelayan. Kehidupan nelayan ya. Tapi kalau kita bandingkan pengikut-pengikut masa itu seperti Simeon, ya, Petrus dan yang lain-lain ya, dan lain-lain. Mereka adalah nelayan. Mereka bekerja sebagai nelayan. Mereka sepanjang hari mereka tahu cuaca, mereka tahu air, mereka tahu perahu, mereka tahu segala-galanya mengenai ikan. Tapi tiba-tiba Tuhan mengajar mereka bagaimana cara menangkap ikan. Ya, ini pelik ya. Ya, pelik sekali ya. Tetapi yang peliknya, apa yang diajar oleh Tuhan memang ada hasil. Memang ada keputusan yang baik. Mereka menangkap ikan, menarik sampai tak boleh menarik. Begitu banyak, lumayan sekali hasil itu. Ya, saya tertarik dengan kehidupan Tuhan Yesus ini. Mungkin Tuhan ada sedikit pengetahuan ya sebagai seorang manusia pada masa itu ya menangkap ikan. Saya tertarik ya, saya tertarik
kalau dibandingkan dengan nelayan yang begitu pengalaman sekali seperti ini Petrus ya dan lain-lain. Mereka berpengalaman. Ya, mereka berkembang. Nah, ini di sini kita boleh belajar apa? Kita boleh belajar apa? Nah, jikalau kita tidak peroleh keputusan baik semasa kita memberitakan Injil. Memang apabila kita memberitakan Injil, kita membawa Injil kepada orang-orang, jiran-jiran, murid-murid kita, rakan-rakan sepejabat kita ataupun di sekolah, di mana-mana saja kita pergi. Ya, mungkin mereka mengutuk kita. Mungkin mereka memarahi kita. Mereka tidak menerima Tuhan. Mereka benci kepada kita. Oh, betul tak? Mungkin, saya cakap mungkin. Tetapi, mungkin kita juga, saudara-saudari juga berputus asa. Ya, kita hilang semangat mungkin. Tapi, di sini pastor ingin mengalahkan kita. Mengalahkan saudara-saudari. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Mungkin Tuhan mau kita menebarkan jala kita di sebelah kanan perahu kita. Maksudnya di sini apa? Maksudnya mungkin kita sudah melakukan cara-cara yang sama. Ya, cara-cara yang sama menginjilkan kepada orang lain. Setiap kali tidak ada hasil. Seperti nelayan pada masa itu. Tapi muncullah Yesus Kristus dan Tuhan berkata, tebarkanlah di sebelah kanan itu. Ya, ini satu strategi. Ya, ataupun satu cara. Caranya kita harus percaya kepada Tuhan. Caranya, sebab ada banyak cara untuk kita menaburkan berita Injil, memberitakan Injil kepada orang lain. Bukan satu cara saja, bukan dua cara saja, banyak cara. Cara yang bagus ialah percakapan kita. Ya, ataupun kita kesaksian kita, ataupun kehidupan setiap hari, sebab katakanlah jiran kita, mereka dapat melihat apakah percakapan kamu di dalam rumah. Mereka boleh dengar, mereka boleh melihat apakah percakapan kamu, kehidupan kamu ini. Mereka tahu kamu pergi ke gereja setiap minggu. Mereka tahu kamu berdoa, membaca Alkitab. Mereka tahu. Tapi mereka boleh melihat juga ya. So, oleh itu, banyak cara kita boleh memberitakan Injil kepada orang lain. Ya, tetapi hari ini saya juga percaya Roh Kudus memimpin kita ke arah, ke strategi, cara yang baru. Ya, minta dan percaya kepada Tuhan. Minta dan percaya kepada pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Saya pasti apabila kita minta, Tuhan memberi cara yang baru. Saya mau terima kasih, saya ada satu kesaksian ya, bulan yang lalu saya mempunyai satu peluang untuk memberitakan Injil kepada seorang seorang pemuda ya, bukan pemuda tetapi dia memang dia muda 30-an saja ya, 30-an saja, mempunyai keluarga yang di sini, sebab dia tidak kenal saya pun juga tidak kenal dia. Kita percakapan kita ialah melalui telefon dan dia diminta oleh seorang, dia punya anti dia seorang Kristen. Anti dia ada saya juga tidak kenal. Ya. So dia diperkenalkan, anti itu diperkenalkan oleh seorang ahli ahli gereja yang dahulu ya. Yang dahulu. So oleh itu kita pun berbincang-bincang
ya dengan saudara ini, berbincang-bincang mengenai mengenai kehidupan dia. Sebab kehidupan dia memang susah dari segi kerohanian, ya, sebab dia mempunyai isteri yang dibelengui, ya, dikuasai oleh roh jahat, ya, ataupun roh setan, ya. So roh gelap ini, roh jahat ini, ya, menguasai dia. Dan keluarga ini belum menerima Yesus. Tetapi pada masa itu saya menelpon dan kita berbincang-bincang. Saya puji Tuhan orang ini, ya, suami ini, saudara ini, dia menerima Yesus. Saya beri segala-gala kepujian kepada Tuhan. Dia menerima Yesus dan saya mengajar dia tentang doa, firman Tuhan, lagu pujian, ya, dan beberapa hari kemudian ya, selepas dia menerima Yesus melalui telefon, saya berdoa untuk dia dan dia juga mengikut, ya. Lepas beberapa hari, saya puji Tuhan juga satu perkara ini, di mana saya bertanya, bagaimana istri kamu? Sebab saya tahu istri dia dikuasai oleh roh jahat. Ya, puji Tuhan. Saudara ini berkata, Pastor, istri dia sudah ada perubahan. Haleluya. Ada perubahan. Ya, perubahan ini ya, kalau dibandingkan yang mula-mula itu ada sedikit perubahan. Dan saya tanya, apakah perubahan itu? Dia adalah seperti dahulu. Dahulu dia mempunyai, ya, seorang ibu yang baik, istri yang baik, ya. Semasa dia dikuasai oleh roh jahat itu, teruk sekali, ya, dia nak mati, ya, dia mau meninggalkan ini keluarga, banyak, ya, banyak perkara-perkara yang tidak baik. Tapi selepas beberapa hari itu kita berdoa dan saya juga ajar saudara ini berdoa. Oh, ada perubahan. Puji Tuhan. Dan bukan itu saja. Ibu kepada saudara ini bukan Kristen, ya, bukan Kristen. Dia juga mau tahu siapakah Tuhan. Ya, saudara-saudari, inilah misi kita. Saya berdoa supaya saudara-saudari kita mau percaya, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan kepada ke satu arah, ke satu cara yang baru untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Amin. Ya, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita hidup di dunia ini tanpa mengikuti duniawi ataupun dunia ini. Roma bab yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, kita hidup di dunia ini. Yesus Kristus hidup di dunia ini. Tetapi Yesus Kristus jelas dengan misinya. Dia tinggal di dunia ini tanpa mengikut dunia ini ataupun dipengaruhi oleh dunia ini ataupun menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Ya, dia bertutur bahasa yang sama, makanan yang sama, ya, tetapi dia tidak mengikut cara duniawi. Tidak serupa dengan dunia. Sebab dia faham, dia jelas dengan misi dia. Saudara-saudari, kita harus juga faham misi kita ini.
melalui teladan Yesus Kristus, ya, kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kita tidak harus mengikut duniawi. Ya, di dunia ini dipenuhi dengan pelbagai kebudayaan, pengaruh, dan juga cara hidup. Ya, cara hidup. Tetapi, adakah semua ini baik untuk kita secara rohani? Ya, dunia ini penuh dengan berbagai-bagai ya teknologi, ya, yang canggih-canggih, ya, ataupun sistem-sistem yang hebat-hebat. Tapi, adakah ini memenuhi kehendak Tuhan? Ya, kita masih di dunia ini. Kita harus bekerja, kita harus rajin, kita harus makan, kita harus berehat dan berbagai-bagai lagi. Tetapi dunia ini, duniawi ataupun cara dunia yang melakukan, adakah ia baik untuk kita? Saya beri contoh. Saya juga mempunyai rakan-rakan yang belum menjadi Kristen. Ya, cara percakapan mereka memang bukan orang Kristen. Cara mereka percakapan, cara mereka melakukan hal-hal, ya, memang tidak ya memenuhi firman Tuhan. Dan apabila saya bersama-sama dengan mereka, ya, mereka cakap, oh, yang kotor-kotor, yang jahat-jahat, ya, mereka ada satu masa, ya, saya juga di apa tuh? Mereka tahu saya seorang pastor, ya, mereka tahu saya seorang Kristen, dan ya, cara mereka makan, minum, bercakap itu, oh, memang kita tahu orang duniawi, ya. Dan ada satu kali saya diberitahu seorang kawan saya apabila kita bersama-sama, dan dia berkata, Herbert, ya, sebab mereka tidak cakap pastor lah, mereka, Herbert, kamu ada beli nombor kah? Nombor apa tuh? Nombor Magnum. Oh, Magnum. Saya tahu Magnum, tapi saya tak beli. Mengapa? Saya tanya. Nombor kereta kamu. Wah, apa tuh? Apa tuh? Tempat kedua. Oh, dia cakap, oh, you sudah jadi kaya ya? Tak ada. Saya tak beli. Saya tahu Magnum, tapi saya tak beli. Oh, ya, itulah cara dia, saudara-saudari. Cara orang duniawi tidak sama dengan cara orang Kristen ataupun firman Tuhan, ajaran firman Tuhan. Tidak sama. So, kita harus teliti, kita harus berhati-hati, sebab kita masih di dunia ini, ya, kita makan, kita rajin, kita minum, kita tidur, kita berehat. Ya, memang sama. Tapi duniawi ini kita tidak harus menjadi serupa dengan dunia. Itulah yang dikatakan, itulah yang diberikan satu contoh yang baik oleh Yesus Kristus. Amin. Ya. Oleh itu kita teruskan lagi, ya. Dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan ke Samaria dan juga sampai ke ujung bumi. Maksudnya di sini, kita mau terima kasih kepada Tuhan kerana banyak misionari datang ke dunia ini melakukan perkara-perkara yang baik. Kita mau terima kasih kerana banyak NGO Kristen yang mereka memberi risalah, mereka memberi banyak-banyak ya maklumat tentang Yesus Kristus kepada kita. Kita mau terima kasih kepada mereka. Tapi kita harus juga tahu, ya,
semua strategi, semua cara, apa-apa cara ya yang baik, yang terbaik, ya yang apabila kita memberikan Injil, satu hal kita jangan lupa, yaitu kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Sebab dengan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, kita tidak tahu, walaupun kita tidak tahu apa yang akan berlaku di dunia ini, di hadapan kita ini, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita jelas dengan misi kita. Amin. Itulah yang diperlukan. Itulah yang diperlukan. Kita mau terima kasih kerana firman Tuhan. Kita mau terima kasih kerana pimpinan Roh Kudus di dalam hidup ini. Kalau tidak, kita tidak bisa, kita tidak boleh, ya, merintangi segala-gala masalah kita ini dengan sempurna. Ya, kita tidak ada kemenangan di dalam peperangan rohani ini. Tapi kita perlukan Roh Kudus. Oleh itu di sini saya berharap, saya berdoa, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh itu, disitulah ya beberapa perkara ini saya berharap saya boleh mengalahkan kita. Ya, saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Dan saya berharap kita akan terus maju ke depan. Ya, jangan biar dunia ini mempengaruhi kita, tetapi kita yang akan mempengaruhi dunia ini. Amin. Ya, amin. Ya, itu saja. Terima kasih, puji Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara-saudari ya. Oke, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau terima kasih. Terima kasih kerana masa yang kita ya sudah dengar firman ini, dan kita pasti kita perlu, kita mau lebih mencintai Yesus. Kita mau lebih mendampingi Yesus Kristus. Dan kita perlu pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Sebab kita mempunyai misi seperti Tuhan Yesus mempunyai misi di dunia ini. Tuhan, jadikanlah kita sebagai satu alat yang boleh memberkati orang lain. Alat yang boleh memberitakan Injil kepada orang lain. Jadikanlah kita sebagai satu alat untuk mendirikan ya gereja Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terimalah doa ini. Sebab kita tahu melalui doa, melalui kuasa ini ya Tuhan, Engkau disenangi, Engkau dimuliai. Ya Tuhan, segala puji syukur kami menaikkan di atas nama Yesus Kristus. Kami terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terimalah doa kami ini. Kita berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berkata, amin. Yesus penolong, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Kau yang Tuhan di atas segalanya. Oh haleluya Bapa Syargawi, terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus yang Kau sudah curahkan di dalam kehidupan kami.
Semua itu mungkin bagi kami karena Yesus adalah penolong di dalam kehidupan kami. Pada saat ini jemaat Allah dimanapun kamu berada, terimalah kuasa Roh Kudus itu. Lakukanlah apa yang Dia katakan, supaya kita akan terus berjalan di dalam berkat penolongan Yesus Kristus yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Oh, Shekara Baba 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 Yeshua. Haleluya. Setiap waktu tiada ku takut, Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami percaya kita semua sudah diberkati. Jangan lupa minggu depan berjumpa lagi kita di masa yang sama 8:30 pagi. Salam damai dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Haleluya.